Jadi hari ini itu aku baru nyampai di kebun, dan ketika aku nyampai aku lumayan kaget karena ngelihat ya planter bag, polybag lebih tepatnya, polybag 100, sorry Bang, berapa ini sih diameternya aku lupa, 40 kali 50 cm kita terjatuh. Ini aku kurang tahu siapa yang jatuhin, apakah karena ada angin, ada ayam kah yang masuk kemari sehingga dia bisa jatuh, atau memang polybagnya jatuh sendiri karena memang kemarin itu agak kurang stabil. Entah deh, aku kurang tahu juga. Tapi di sini di balik jatuhnya polybag kita, di sini kita ngelihat, nah ini kita udah pada tumbuh sawi-sawi kita. Nah, di balik tragedi yang terjadi, ternyata ada ini yang terjadi juga. Ini sawi-sawi kita udah pada tumbuh. Hari ini sebenarnya mau kita pindah tanam sih. Enggak juga sih, ini masih terlalu kecil untuk dipindah tanam. Nah, masih terlalu mungil. Ini bahkan belum tumbuh daun sejatinya, masih daun apa sih, daun yang pertama itu. Jadi ya, ini by the way mau kita rapiin. Nah, ini udah banyak yang tumbuh nih. Ini by the way mau kita rapiin terlebih dahulu. Kita bangunin polybagnya. Banyak ternyata yang tumbuh, teman-teman. Sepertinya memang polybagnya yang miring deh. Dan untuk tanaman-tanaman yang tumbuh seperti ini, yang telah tumbuh, ini bakal kita biarin aja sampai entar dia bisa tumbuh tegak lagi. Ini by the way yang terjatuh, ini bakal kita pindahin. Ini ntar bakal kita pindahin di suatu tempat deh. Kita lihat ntar di mana. Mungkin di mana ya? Untungnya aku masih ada ini, masih ada wadah seperti ini. Jadi semayan-semayan yang tadi terjatuh bakal kita pindahin ke dalam ini semuanya. Oke, jadi di sini aku udah coba selamatin seberapa banyak, sebanyak mungkin maksudnya. Jadi di sini udah aku pindahin di wadah ini. Di sini ada 3, 6, 9, 12. Ada 12 tanaman, dan juga selebihnya aku pindahin di tempat pot semai ini. Semai tray. Apa sih namanya aku lupa. Yang penting di sini aku masukin di satu kotak ini ada 2, dan juga ada juga yang satu seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa bertahan dia. Ntar ini bakal kita siram, dan ya, ntar mudah-mudahan dia masih bisa tumbuh deh. Hari ini aku memetik lagi, ini ada 2 kacang panjang yang udah besar. Ini tinggal kita pelintir aja, tinggal kita putar untuk metiknya. Dapat 2 kacang panjang. Ada lagi by the way di sini. Nah, ini dia. Ini kita putar-putarin aja. Nah, coba aku lihat-lihat lagi ya, ada lagi atau tidak. Ternyata udah nggak ada lagi. Jadi kita hari ini cuma dapat 3. Kemarin 2, hari ini 3. Ini by the way udah lumayan tua. Ini warnanya udah berubah menjadi putih, bukan lagi menjadi warna yang hijau seperti yang kemarin yang masih muda itu. Jadi ini mau aku coba sedikit. Kita habisin deh. Kita coba ya yang ini ya, yang udah panjang ini. Apakah rasanya masih manis seperti yang kecilnya? Eksperimen doang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sih, tetap manis, namun udah nggak se-crunchy yang sebelumnya yang masih kecil. Ya masih manis. Mantap.
hasil panen cabai kita hari ini lumayan. Ini dari beberapa tanaman cabai. Namun sayangnya cabai kita di sini udah lumayan mengering nih. Ini karena kita jarang kemari ya. Ya, sepertinya aku harus cari cara supaya tanaman kita nggak menderita seperti ini. Ya, harus sering kemari sih. Ini bahkan nggak ada perkembangan sama sekali nih karena kering melulu tanahnya. Apakah aku harus kemari setiap hari? Kita coba aja kali ya. Namun minyak minyak kereta teman-teman, seminggu datang kemari 2 atau 3 kali aja itu udah bikin aku harus ngisi 2 kali minyak, yang dimana ngisi full itu biasa 25.000 dan ngisi 2 kali itu sudah 50.000. Itu 2 atau 3 hari, sedangkan dalam 1 minggu ada 7 hari. Kalau kita kali bisa aja dalam 1 minggu aku habis 100.000 dalam 1 minggu hanya untuk ngisi bensin. Ya, sepertinya aku harus cari cara lain sih. Oke, jadi hari ini itu aku mau panen kompos yang kemarin itu dibikin di ini, di polybag. Oke, ini dia polybagnya. Jadi ini kita bongkar aja langsung. Seharusnya ya, ini udah nggak ada lagi belatungnya. Jadi seharusnya udah bisa kita panen. Tapi kita lihat aja. Nah, benar. Belatungnya sepertinya udah tidak ada lagi. Kita bongkar aja, coba kita bongkar. Nah, mantap ya. Ini hasilnya sudah menjadi seperti ini, walaupun ya belum semua hancur. Seperti ini masih ada apa ini namanya? Kulit pisang, sisir pisang ini masih belum hancur juga, namun udah lumayan rapuh nih. Dan ya, ini nggak masalah. Ini ntar bakal langsung kita masukkan aja ke media tanam dan ntar dia bakal diuraikan di dalam media tanam. Oke, ini sip ya, mantap ya. Ini ya hasil kompos kita. Nah, ini masih ada yang keras by the way. Ini apa ya? Oh, ini biji mangga. Biji mangga masih keras. Nah, ini udah mulai bisa terkelupas juga dengan mudah. Dan ya, ini isi biji dalam mangganya yang udah menghitam. Nah, ini dia lama-kelamaan juga bakal membusuk dan juga bakal hancur ya. Namun ini sepertinya belum hancur secara sempurna. Nah, ini masih ada juga nih biji mangganya. Nah, namun udah terbelah juga, udah lumayan gampang terbelahnya. Nah, dan ya isinya juga menghitam seperti yang kita harapkan. Kita nggak mau isinya itu masih hijau karena ntar dia masih bisa tumbuh ya. Nah, ini walaupun masih ada hijau-hijau yang sedikit, tapi ini aku yakin udah nggak bisa lagi tumbuh dia. Oke, ya ini yang besar-besarnya. Sepertinya harus kita saring terlebih dahulu ya, untuk melihat gimana perbandingannya hasil yang udah menjadi tanah dan juga hasil yang masih menjadi seperti ini, yang masih bongkah-bongkahan besar seperti ini. Oke, sip. Jadi seginilah hasilnya. Ini hasil yang udah disaring tadi, dan ini hasil yang tidak disaring, yang tidak tersaring. Nah, jadi ini masih banyak juga, masih lumayan banyak yang gak tersaring, yang masih besar-besar seperti ini. Ini bahkan masih ada biji mangga yang masih utuh. Ini masih belum keras, masih belum hancur sama sekali. Tapi udah ngeluarin air sih ini kalau dipencet. Nah, udah terkelupas juga kulitnya. Namun ya, dia masih keras ini. Masih belum hancur sama sekali. Dan bijinya juga masih bagus ini. Ini masih bisa tumbuh sih. Namun aku nggak mau nanam mangga di sini. Jadi ya kita patahin aja supaya ntar dia hancur dan nggak ada kesempatan untuk tumbuh. Oke, kita lihat dari satu lagi saya ingatku ya, ini dia. Ini masih keras sama sekali. Ini bahkan nggak bisa dihancurin. Ini dia masih punya kesempatan untuk tumbuh ntar. Jadi ya kemungkinan besar bakal aku letakin di tempat yang lain. Jadi supaya dia nggak tumbuh di tempat yang akan aku masukkan komposku untuk menanam. Dan ya, ini hasilnya yang sudah aku ini lumayan banyak by the way. Ini bisa kita jadiin tempat untuk menanam satu, atau bahkan bisa kita pakai untuk 2 polybag ya, untuk 2 polybag untuk menanam sayur. Dan ntar bakal aku campuri dengan media tanam yang lain seperti tanah-tanah liat yang ada di sini, dan juga sekam-sekam yang ntar bakal aku ambil di tempat penampungan padi. Oke, ya seginilah teman-teman hasilnya. Lumayan juga kalau memang kalian rajin ya. Kalau memang kalian mau bikin kompos di rumah, nggak perlu media yang besar, cuman perlu polybag ukuran 30x30 aja. Atau bukan kalau memang punya polybag yang besar ukuran seperti ini, ukuran 50x40x50, itu lebih banyak lagi hasilnya. Bakal lebih banyak lagi daripada ini ntar hasilnya. Namun segini aja sih nggak masalah sih, asalkan selama kalian mau bikinnya itu rutin dan kalian rajin untuk bikinnya itu setiap hari, dan hasilnya bakal lebih banyak dari punyaku ini. Ya,
Aku dulu sebenarnya sempat bikin kompos di sini, di apa sih namanya nih, di jaring ini, jaring kawat pagar ini, yang dulunya aku lingkarin dan juga kemudian aku masukkan kompos di dalamnya. Aku masukkan sampah-sampah organik ke dalam ini. Namun karena ini jaring-jaringnya terlalu lebar ini, nggak bisa fokus, sorry. Nah, ini jaring-jaringnya terlalu lebar, jadinya ketika komposnya itu jadi, hasilnya itu malah berceceran keluar gitu. Karena itu ini ntar bakal aku manfaatin untuk sesuatu yang lain aja. Dan ya, ini dia hasilnya, sisa-sisa dari pengomposannya. Dan ini bakal aku jadikan tempat untuk bagian media bawah tanah, media bagian bawah di ini, di planter bagku yang besar ini, yang 40 kali 50 cm ini. Ya, ini bakal kita masukkan aja di paling bawah sampai kurang lebih sampai segini. Dan ntar di atasnya bakal aku masukkan tanah. Kenapa ini aku masukkan di bagian paling bawah? Kenapa nggak sampah-sampah organik gitu? Sebenarnya ini juga seperti tanah dia konsepnya, karena akar itu bisa tembus ke dalam bagian-bagian kayu-kayu ini. Apalagi kayunya ini udah rapuh ya. Jadi akar tanaman itu bisa lebih mudah untuk menembus-tembusnya. Karena itu ini sangat bisa kita masukkan ke bagian paling bawah media tanam, dan tanpa harus kita tunggu ini lagi dia, tanpa harus kita tunggu membusuk lagi dia, karena segini aja udah bisa ditembus dengan akar. Jadi ya, kita manfaatin aja apa yang ada. Kalau nggak ini berarti, kalau kalian nggak punya ini, bisa pakai sabut kelapa ya. Sabut kelapa juga bisa, karena sabut kelapa itu juga bisa ditembus oleh akar tanaman kita apabila ntar kita sering menyiram. Ya, sesuatu yang kayu-kayu seperti ini bisa kalian masukkan di paling bawah, asalkan nggak kayu keras seperti ini ya. Nah, ini kayu keras seperti ini kan masih keras sekali nih, jadi dia nggak akan bisa ditembus oleh akar tanaman. Jadi pakai kayu-kayu yang masuk akal lah, kayu-kayu yang sekiranya udah lumayan membusuk, dan ya dia masih bisa kita hancurkan dengan cara kita remas seperti ini. Nah, ini bahkan udah hancur, udah terlalu hancur ini. Tanaman cabaiku yang tumbuh di kaleng ini, dia udah masuk ke masanya nih. Sepertinya memang udah nggak bisa bertahan lagi. Jadi daripada kita biarin gini aja, lebih baik kita potong aja. Dan ntar bakal kita ganti dengan tanaman yang lain. Aduh, agak susah dipotong. Kita cabut sih bisa-bisa aja sih, tapi kita patahin aja. Nah, seperti ini. Dan ini ntar bakal aku masukin ke bagian bawah ininya, ke bagian bawah tempat tanamnya ini, supaya ntar dia bisa menjadi nutrisi untuk tanaman selanjutnya. Ini ntar bakal aku tanami dengan tanaman yang lain. Kita lihat deh ntar mau tanam apa. Ya, aku lagi apes lagi. Ini tempat yang aku gunain tempat untuk memindahin semaian sawi yang kemarin jatuh di polybag itu. Ternyata ini malah jatuh juga, malah dihampur-hampurin dengan sesuatu ini. Apakah dengan ayam atau dengan apa, aku kurang tahu. Tapi ya, nggak ada yang selamat dari dalam sini. Jadi ya, ini kita kurang beruntung, ini pada mati semua nih, udah mengering semua. Dan satu lagi yang di sini juga tidak ada yang selamat. Apakah karena aku jalan kemari sehingga aku jarang menyiram, jadinya dia nggak selamat, aku kurang tahu. Tapi sepertinya begitu sih, soalnya kan kalau tanaman yang masih kecil itu dia masih agak rentan dengan apapun, jadi benar-benar harus kita jaga. Namun kabar baiknya, yang di polybag ini yang kemarin sempat jatuh, dia malah tumbuh lagi nih. Nah, banyak ini yang masih tumbuh, mencoba untuk bangkit lagi dia. Dan ya, ini bakal coba aku rawat lebih lagi, bakal kita tutupi dengan sesuatu ntar, supaya bisa terhindar dari sengatan sinar matahari langsung, sehingga ntar perkecambahannya itu lebih tinggi kesuksesannya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ini semaiannya aku lindungi dengan apa ini namanya, dengan ini insect net, dan mudah-mudahan dia masih bisa bertahan semuanya di dalam sini. Nah, ini semaiannya. Hari ini aku juga ada bawa ini adalah sampah-sampah dari rumahku. Ini plastik kita buang. Oke, ada sampah-sampah dari rumahku, dan sampah-sampah itu berupa ini dia. Nah, ini kulit jeruk. Nah, dan kulit jeruk ini disisain ininya, biji-bijinya, biji-biji dari jeruk-jeruknya ini. Dan bijinya ini bakal langsung kita tanami di sini aja. Ini bakal langsung kita tabur-tabur aja. Aku nggak tahu apakah ntar bakal tumbuh atau enggak, tapi ya kita tabur-tabur aja ini biji-bijinya. Kalau tumbuh ya syukur, kalau tidak tumbuh ya sudah.
Kalau mau tanam-tanam suatu gitu itu harus gitu ya konsepnya ya. Kalau tumbuh ya syukur, kalau nggak tumbuh ya kita coba lagi. Kita coba dengan tanaman yang lain, jangan menyerah langsung di tengah jalan gitu. Soalnya kita kalau berkebun itu, kalau udah biasanya orang-orang itu kalau nggak tumbuh itu biasanya udah males gitu. Tapi kita jangan gitu. Kita berkebun sesuai dengan ini kita aja, sesuai dengan kemampuan kita aja. Jadi kalau memang kalian malas dengan bersabar gitu ya, pakai aja cara malas seperti ini. Malas nyiapin tempat benih yang bagus gitu ya, pakai aja cara seperti ini. Walaupun ntar memang hasilnya kurang bagus, kurang baik, ataupun gak sebagus dari hasil-hasil orang yang memang berusaha lebih, tapi ya setidaknya ada hasil. Dan untuk kulit-kulitnya ini bakal aku masukkan ntar di bagian paling bawah polybag, supaya ntar lama kelamaan dia bakal dikomposin oleh mikroba yang ada di dalam tanah.